Pernah dagang Supernova loh di Bazar Unpar. Oh Itu, iya? iya, saya nyewa stand terus dagang buku udah. Setiap terbitan jatuh itu dulu dijual di bazar, orang lewat, ini apa? Buku saya, aku bilang gitu. Terus kalau kamu mau beli saya tanda tangan. Mereka beli, tanda tangan. Aduh, Kayaknya kayaknya itu gara-gara kasihan, kayaknya nggak enak gitu yang nulisnya ada nih. Halo kawan WH, welcome to WH Talks with Mbak Dewi Lestari. Kenalin, nama aku Jessica Ruth. Hai semua, kenalin nama aku Viani dan kami berdua yang akan membantu WH Talks kali ini. I hope you guys learn something and enjoy the show. Sebelumnya, boleh nggak Mbak Dinya coba memperkenalkan diri dulu? Mbak Di tuh dari HI angkatan berapa, terus sekarang kerjaannya apa? Saya alumnus Hubungan Internasional, FISIP Unpar tahun 93. Saya lulus tahun 98 dan saat ini profesi saya penulis, penyanyi, dan pencipta lagu. Mbak ini salah satu alumni HI yang cukup terkenal nih, bahkan sangat terkenal. Aku nanya, kenapa sih dulu pilih HI sebagai jurusan yang ingin dipersu lebih lanjut dan why Unpar gitu? Oke. Waktu itu sebetulnya jalur akademis saya sangat tidak ideal sih. Waktu SMA, karena orang tua saya percaya bahwa jurusan eksakta itu lebih bagus, lebih terjamin. Jadi waktu SMA pun saya memaksakan diri untuk masuk A2 ya. Dulu A2 itu untuk jurusan biologi. Padahal saya tahu bahwa suatu saat nanti saya kayaknya nggak akan mungkin ngelanjutin kuliah di bidang eksakta gitu, karena memang saya nggak punya ketertarikan di sana. Jadi ketika saya lulus SMA, saya malah ngambil jurusan-jurusan sosial gitu, waktu UMPTN-nya maupun ketika saya mendaftar di swasta. Dan terus terang waktu itu swasta yang saya daftar hanya Unpar, karena kebetulan kakak saya juga udah di Unpar, dia kuliah arsitektur, dan jadinya udah mulai ada rasa familiar gitu sama Unpar, dan memang ya Unpar salah satu universitas swasta terbaik di Bandung, jadi waktu itu ya udah hampir nggak mikir yang lain-lain lagi, hanya Unpar gitu. Dan ketika UMPTN, saya malah berharap kayaknya mendingan masuk Unpar deh gitu ya, jadi sejujurnya memang Unpar waktu itu satu-satunya harapan, dan saya waktu itu terus terang saya milih ke hubungan internasional dan pilihan kedua, pilihan pertama saya ekonomi, dan saya tidak menyesal sih masuknya di HI ya, karena semakin kesini semakin menyadari bahwa ekonomi itu nggak saya banget gitu. Terus saya lebih baik belajar ilmu sosial yang lain karena saya merasa kekuatan saya ada di tempat lain. Selama hampir 2 dekade nulis nih Mbak, menurut Mbak, apa sih elemen yang paling penting dari menulis? Elemen paling penting dalam menulis, pertama keberanian untuk mencoba, karena menulis itu nggak ada jalan pintas ya, untuk kita menjadi luwes, untuk kita menjadi mahir gitu, itu butuh jam terbang. Jadi semakin awal kita mencoba, itu ya semakin kita punya tabungan jam terbang. Jadi nggak ada jalan pintasnya. Lalu kedua yang juga perlu disiapkan adalah komitmen. Karena apalagi di penulis-penulis pemula ya, biasanya problemnya adalah komitmen. Ide banyak tapi mereka nggak bisa komit kepada satu ide gitu. Jadi kadang-kadang ide-ide itu setengah jalan ditinggal, seperempat jalan nggak selesai. Saya pun dulu seperti itu. Apa sih proses yang paling menyenangkan dari membuat sebuah, misalnya kayak proses menulis atau proses research-nya atau pas dapat feedback dari orang? Apa sih yang menurut Mbak paling menyenangkan? Apa dan kenapa? Paling menyenangkan itu sebetulnya saat menulisnya sih gitu ya, karena tapi juga sekaligus masa paling berat. Jadi itu menyenangkan sekaligus paling berat. Tapi keajaiban itu justru terjadi ketika proses menulis. Karena proses menulis itu lebih ke discovery menurut saya ya. Kita bukan invent. Kita sama ide itu kayak jodoh gitu. Begitu jodoh, kita kayak discover apa yang seharusnya memang tercipta untuk si cerita itu gitu. Nah, proses discovery ini proses yang sangat magis.
dan bikin candu sih. Begitu kita udah sempat merasakan menamatkan sebuah karya gitu ya, merasakan si magis dalam proses menulisnya, ketika emosi ikut hanyut, kita nulis yang lucu, kita ikut ketawa, itu luar biasa banget, nggak bisa digantikan oleh apapun. Jadi bagi saya itu yang paling menyenangkan sekaligus yang paling berat. Setiap Mbak menulis, itu dapat inspirasinya dari mana sih, Mbak? Inspirasi sama seperti kita bicara waktu ya. Inspirasi nggak kenal waktu. Kedua, inspirasi juga nggak kenal, dia kadang-kadang nggak kenal konteks. Jadi munculnya tuh random, bisa di mana aja dan kapan saja. Makanya kalau saya, prinsip saya bukan saya mencari inspirasi, tapi lebih saya dicari inspirasi. Yang artinya yang bisa saya lakukan adalah bersiaga. Kapanpun inspirasi datang, saya sudah terbiasa untuk mendeteksi, mendengar, menangkap, menyimpan, dan menabung gitu. Jadi saya punya kayak semacam celengan ide yang bisa saya lihat terus dari waktu ke waktu gitu ya. Boleh diceritain dikit nggak Mbak soal novel barunya Rantai Tak Putus dari Mbak sendiri? Ini juga salah satu buku yang benar-benar menendang saya keluar dari zona nyaman ya. Nah, Rantai Tak Putus ini benar-benar lain gitu ya. Jadi awalnya saya menulis Rantai Tak Putus adalah ada sebuah yayasan gitu ya yang sudah berdiri 40 tahun di Indonesia. Yayasan ini dari dulu fokusnya adalah membina UMKM. Dan mereka merasa bahwa ini sebenarnya banyak yang masih belum ngeh problem terbesar UMKM Indonesia itu apa sih gitu. Dan selama ini mereka sudah melakukan sebuah pendekatan gitu ya, yang mereka pikir ini salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas UMKM Indonesia. Tapi tidak banyak yang mau melakukan karena memang jalan yang mereka tempuh itu tidak gampang gitu. Secara otentik bahwa ini adalah isu yang penting karena penulis itu menulis karena merasa bahwa ini ada urgensi gitu. Lalu kemudian saya mulai riset kecil-kecilan dan saya menemukan bahwa ternyata bisnis di Indonesia, dunia usaha Indonesia itu 99,9% adalah UMKM. Jadi gede banget. Bahkan bisa dibilang apalagi dengan zaman sekarang ya, kuliner-kuliner online itu kan setiap hari bermunculan. Itu semuanya adalah UMKM gitu. Atau teman kita yang dagang baju, teman kita yang jual kaos, itu kan semuanya UMKM. Apa sih warisan atau legacy yang ingin Mbak tinggalkan sebagai penulis, khususnya di Indonesia? Aku merasa beberapa hal yang menjadi pendekatanku dalam menulis, inilah sesuatu yang sebetulnya mutiara yang aku ingin bagi ke teman-teman calon penulis gitu loh. Seperti saya bilang tadi kan, ini bukan soal jago nggak jago, tapi siapa yang punya lebih pengalaman. Dan aku merasa pengalaman-pengalamanku sebelumnya ini bisa aku rangkum dan bisa menjadi sesuatu yang aku turunkan atau aku sebarkan. Gimana sih cara Mbak membuat sebuah novel yang masih relevan meskipun baru dibaca beberapa tahun kemudian? Sepertinya pendekatanku adalah seperti ini. Harus selalu ada value universal yang bisa menjadi semacam inti dari tulisan kita ya gitu. Nah, yang kedua adalah jangan terlalu trendy. Jangan terlalu trendy sampai kita terjebak pada sebuah zaman gitu loh. Mbak kan baru rilis novel nih, tapi what's next sih for Dewi Lestari? Mungkin yang next-nya adalah selain terus menulis dan juga menyelesaikan manuskrip yang sedang kukerjakan, aku pengen meningkatkan produktivitasku. Artinya dalam 1 tahun kalau bisa lebih dari 1 buku. Kedua juga lebih pengen banyak membuat kelas menulis, jadi mengajar gitu ya, mengajar dan menulis. Dan yang terakhir adalah kembali ke musik juga sih gitu, karena aku merasa kayaknya lama banget ya udah nggak nulis lagu, nggak bikin album gitu. Kayaknya pengen bikin something yang berkaitan dengan musik gitu. Mbak ada saran nggak untuk kawan WH yang baru mau mulai nulis, baik itu buku maupun lagu? Kalau teman-teman bisa memanfaatkan platform seperti Storyal, Quiku, terus Wattpad gitu, optimalkan gitu. Jadi coba
berkarya tanpa harus menunggu ada orang yang menerbitkan atau tanpa menunggu media massa memuat karya kita. Sekarang ini teman-teman sudah jauh lebih dimudahkan untuk build your audience. Kita bisa membangun audience dan pembaca kita sendiri, tapi kuncinya satu, konsistensi dan kualitas. Ada nggak sih hal lain yang ingin Mbak sampaikan untuk teman-teman di HI Unpar dan anak-anak WH atau kawan WH in general gitu? Oke. Pertama-tama adalah nikmati waktu kalian ya, nikmati kebebasan ini saat belum harus bayar pajak, terus saat belum harus memikirkan cicilan, slip gaji dan sebagainya. Jadi nikmati. Dan inilah menurut saya saat terbaik untuk mengeksplorasi diri ya. Jadi mengeksplorasi minat sekalipun kamu sudah kuliah itu belum terlambat gitu. Tapi ingat bahwa konsistensi dan kualitas adalah dua hal yang harus kita pegang, dan sekali lagi itu tadi, beri sentuhan profesional atas apapun yang kita lakukan ya. Baik itu tugas, baik itu skripsi, baik itu karya kamu ketika kamu berorganisasi di Unpar gitu. Apapun itu akan sangat terpakai ketika kamu lepas dari dunia kuliah. So, sekian dari WH Talks kali ini. Terima kasih Mbak Di sudah meluangkan waktunya untuk kawan WH. Sampai ketemu di lain waktu, Mbak.